Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TT 4608 ingin mempresentasikan tentang tugas besar kami pada mata kuliah probabilitas dan statistika. Kami dari kelompok keempat beranggotakan saya, Rizky Budi Setiawan, dengan NIM 11012232234. Perkenalkan, nama saya Devarel Nevin Ravindra dengan NIM 110122323800. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Kusumawinata dengan NIM 1101220120. Kami mengambil topik yaitu tentang kendaraan listrik. Eh, yang pertama adalah latar belakang. Kendaraan listrik telah menjadi salah satu solusi yang semakin populer dalam mengatasi tantangan lingkungan dan energi yang dihadapi oleh dunia saat ini. Dengan mengumpulkan dan menganalisis dari data dari berbagai sumber, laporan ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana adopsi kendaraan listrik telah berkembang seiring waktu, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Rumusan masalah pada proyek ini yang pertama, bagaimana penggunaan kendaraan listrik berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. Yang kedua itu bagaimana tren tingkat adopsi kendaraan listrik setiap tahun. Dan yang ketiga itu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan kendaraan listrik. Dan kemudian ada tujuan dari laporan ini, yaitu yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi adopsi kendaraan listrik. Yang kedua, memonitor dan menganalisis pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik. Dan yang ketiga, memonitor dan menganalisis pertumbuhan pengguna kendaraan listrik. Pada landasan teori, pertama, probabilitas dan statistika. Probabilitas adalah konsep matematika yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu kejadian mungkin terjadi. Yang pertama, probabilitas satu, yaitu kejadian tersebut pasti terjadi. Yang kedua, probabilitas kosong, sama dengan kejadian tersebut tidak mungkin terjadi. Statistika adalah cabang ilmu matematika yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan presentasi data. Tujuan utama statistika adalah untuk mendapatkan wawasan atau pengetahuan yang dapat diandalkan dari data. Kemudian materi berikutnya itu adalah stem leaf plot atau diagram batang daun. Stem leaf plot merupakan metode visualisasi data statistik yang digunakan untuk menunjukkan distribusi data. Diagram ini membantu melihat sebaran data dan mencari pola atau tren dengan cara yang lebih mudah dipahami daripada melihat data mentah. Langkah-langkahnya itu yang pertama identifikasi stem atau batang, yang kedua itu mengidentifikasi daun, dan yang ketiga itu menulis angkanya. Nah, landasan teori yang ketiga yaitu ada regresi linear, yaitu algoritma yang menyediakan hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen untuk memprediksi hasil kejadian di masa depan. Nah, untuk persamaan regresi linear, di sini yang digunakan adalah Y sama dengan A plus BX bar. Untuk selanjutnya, untuk mencari nilai B, B sama dengan N dengan sigma XY kurangi sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat kurangi sigma X kuadrat. Untuk mencari nilai A, yaitu A sama dengan rata-rata Y dikurangi rata-rata BX. Pada korelasi koefisien X dan Y sama dengan bisa dilihat pada PPT yang kita sediakan. Kemudian yang keempat itu ada box Whisker plot. Box Whisker plot merupakan tampilan grafis yang sekaligus menggambarkan beberapa fitur penting suatu data himpunan. Sebuah box plot menampilkan tiga kuartil, data minimum dan maksimum pada kotak persegi panjang, sejajar baik secara horizontal maupun vertikal. Dan persamaan yang pertama itu yang QI sama dengan data I kali N plus 1 per 4. Untuk mencari EQR adalah Q kuartil 3 kurang kuartil 1. Kemudian untuk mencari one step itu 1,5 dikali EQR. Untuk selanjutnya yang dicari itu ada two step,
dengan cara 3 dikali EQR dan ada upper outer, upper inner dengan upper 3 Q3 plus 2 step dan upper inner ada Q3 plus 1 step dan ada lower outer dengan Q1 dikurang 2 step dan lower inner Q1 dikurang 1 step. Dan selanjutnya data termasuk nil outlier itu jika LOF kecil dari X dan kecil dari LIF atau UIF kecil sama dengan X kecil dari sama dengan UOV. Dan data yang termasuk extreme outlier itu jika X kecil dari sama dengan LOV atau X besar dari sama dengan UOF. Nah, ini adalah contoh dari nanti box plot yang akan kita bikin. Pada slide yang selanjutnya yaitu STEM Life, yaitu terdapat jumlah pengguna kendaraan listrik tiap tahun. Pada tahun 2019 terdapat 1.333, pada 2020 terdapat 2.176, pada 2021 terdapat 7.498, pada tahun 2022 terdapat 33.461, dan pada tahun 2023 terdapat 81.525. Untuk STEM dan liftnya, itu STEM 1 dengan lift 333 dan frekuensinya 1. Untuk STEM 2 dengan lift 176 dengan frekuensi 1. Pada STEM 3 terdapat lift 498 dengan frekuensi 1. Pada STEM 7 dengan lift 3.461 dengan frekuensi 1. Dan yang terakhir STEM 8 dengan lift 1.525 dengan frekuensi 1. Kemudian kita mencari box whiskernya. Untuk hasil min atau rata-rata sebesar 25.198,6. Untuk median sebesar 7.498. Kemudian kita cari juga kuartil pertamanya 1.754,5. Kuartil 2 itu sama dengan median 7.498. Kemudian pada kuartil 3 57.493. Dan untuk hasil EQR sebesar 55.738,5. Nah, setelah mencari Q1, Q2, Q3, dan EQR, kita langsung bisa menentukan one step dan two stepnya. Dengan hasil one stepnya yaitu 83.607,75 dan two stepnya kita mendapatkan 167.215,5. Dari data sebelumnya kita juga bisa menentukan UOP dengan mendapatkan hasil 224.708,5 dan ada UIF dengan hasil 140.100,75 dan LOF dengan hasil min 160.461 dan yang terakhir ada LIF dengan hasil min 81.853,25. Nah, ini adalah box plotnya. Dari data yang kita dapatkan tadi, kita bisa membuat box plot seperti ini dengan LOF itu yang tadi 165.000, LIF 81.000, dan untuk Q1-nya 175, Q2-nya 7.498, Q3-nya 57.000, untuk UIF-nya 141.000 dan UOF-nya 224.000. Nah, dari data box plot di atas, kita menyimpulkan bahwa tidak terdapat jenis outlier dari box plot tersebut. Pada regresi linear ini dapat kita lihat untuk X-nya sendiri tahun 2019 menghasilkan Y 1.333, untuk X kuadrat yaitu mencapai angka 407.06361. Untuk Y kuadratnya yaitu ada 1776889. Untuk XY-nya yaitu 2691327. Untuk 2020 Y-nya mendapatkan 2176
Untuk X kuadratnya yaitu 408040 dengan Y kuadrat 4734976 dan XY-nya 4395520. Untuk 2021 Y-nya terdapat 7498, untuk X kuadratnya 4084441, untuk Y kuadratnya 562200044, dan untuk XY-nya 151535458. Untuk 2022 terdapat 33461, untuk X kuadratnya 4088484, untuk Y kuadratnya 11196385521, dan untuk XY-nya 67658142. Untuk yang terakhir 2023 terdapat untuk Y-nya sendiri 81525, untuk X kuadratnya yaitu 4092529, untuk Y kuadratnya 6646325 untuk X dan Y-nya 164925075. Untuk hasil dari B-nya sendiri kita mendapatkan 19.166,9. Untuk A-nya kita mendapatkan minus 387.11106,3. Untuk Y-nya kita mendapatkan 25.198,6. Dan untuk selanjutnya kita mendapatkan hasil seperti ini. Analisis dari data di atas, berdasarkan dari data yang kami gunakan, beserta landasan teori dan juga perhitungan yang kami gunakan, kita dapat memperoleh median sebesar 7.498, kuartil 2 sama dengan median, yaitu 7.498, kuartil pertama sebesar 1.754,5, kuartil 3 sebesar 57.493. Kemudian min atau rata-ratanya sebesar 25.198,6. Pada EQR sebesar 55.738,5. Dan pada LIF sebesar negatif 81.853,25. LOF sebesar negatif 165.461. UIF sebesar 141.100,75. UOF sebesar 224.708,5. Kemudian pada regresi linear kita menghitung nilai A, B, dan persamaan regresi linear yang diperoleh sebesar A negatif 3.871.106,3 dan B sebesar 19.166,9. Nah, dari laporan kami ini, kami dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis dari data yang kami gunakan mengenai jumlah penggunaan kendaraan listrik dalam tiap tahunnya, itu dilihat dari hasil perhitungan regresi linear menunjukkan kenaikan yang drastis. Nah, kelompok kami juga menyajikan data dengan menggunakan diagram steam lift dan juga box plot. Hasil perhitungannya dapat kita lihat pada slide-slide sebelumnya tadi. Baik, sekian terima kasih dengan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan yang telah kami lakukan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.